Belajar dari sebuah pendakian, mereka yang tidak mengeluh bukan berarti membawa beban paling ringan, tapi jawab aja sendiri. Poyo, jumpa lagi dengan saya, Sugi Giting. Ini kita lagi di alam terbuka, kita mungkin mau ngobrolin yang kurang penting, tapi daripada penting gak penting, mari kita sharing. Di sini kemarin saya sengaja jalan-jalan dan bareng sama ayah dan putranya. Sebelumnya kita perkenalkan satu persatu siapa mereka dari si anak. Oke. Nah, nama saya Dimitri. Usia 15 tahun. Ya. Bapak. Oh. Ya, saya Dwi, bapaknya Dimitri, gitu aja. Mereka nih, terutama bapaknya nih teman saya dulu naik gunung. Nah, sekarang dia coba untuk ajak Dini jalan-jalan ke alam terbuka, memperkenalkan ke gunung. Nah, tempo hari pertama kita kemana, Dim? Pertama kita ke Kawah Ratu. Kawah Ratu ya. Itu gimana Kawah Ratu? Wah, seru sih. Itu baru pertama kali nyoba trekking yang benar-benar sampai ke tujuan ya. Itu bener-bener baru Dimi ngelihat hutan tuh itu? Iya sih sebenarnya. Ya. Itu gimana? Emang sebelumnya kan di video-video atau di film-film pernah lihat hutan? Oh, pas ya. Ngebayangin itu kan bayangan. Begitu lihat yang sebenarnya? Wah, lebih sejuk ya. Wah, maksudnya melihat hijau-hijau tuh emang selalu refreshing sih. Terus itu kita nggak bermalam ya, cuma trekking aja bolak-balik ya dari situ ke Kawah Ratu. Iya. Itu. Tapi sempat lihat kawah. Ya, sempat lihat. Akhirnya sempat di-inflation ya di situ ya. Habis itu sambil makan-makan ngeliatin kawah kan. Nah, seru sih. Kawah tuh apa menurut kamu saat itu tuh? Apa ya? Mungkin ya beda sensasinya dari hutannya ya. Itu kan dari baunya itu khas banget lah. Bau kentut. Bau telur asin. Bau telur busuk ya. Dulu juga ada tuh temen juniornya bapakmu tuh dulu pas di Sarges itu mau masuk Kawah Ratu tuh udah, kok ini bau kentut ya? Bau kentut saling menyalahkan. Saya diemin aja. Nah terus yang kedua Dimi ke niatnya ke Gunung Gede ya? Iya, niatnya ke Gunung Gede. Tapi belum kesampaian kan? Ya, mungkin next lah. Nah di situ kan ada pengalaman Dimi pertama tuh. Iya. Menginap di tenda. Iya. Itu gimana tuh? Itu rasanya. Rasanya kalau buat kaum rebahan dulunya kan. Kan ya dinginnya itu beda, jadi kan biasanya di kamar dingin dari AC itu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dinginnya itu lebih, kalau buat Dimi ya itu dinginnya lebih enak di gunung karena itu benar-benar niup gitu. Terus ya enak lah. Beda dengan dingin AC ya? Ya beda. Terus ya emang lebih enak karena emang kita tahu sekeliling kita tuh hutan, jadi seger ya? Iya, seger. Bangun paginya juga fresh. Kayaknya kamu pules banget tidurnya tuh, Dim. Iya. Udah nanjak terus. Nah nih, aku mau nanya, tuh waktu itu kamu yang pengen atau bapak yang ngajak? Sebenarnya sejak itu kan setelah dari Kawah Ratu ya. Nah, itu kan nagih kan tuh, jadinya Dimi minta lagi, cuman Dimi kan nggak tahu mau kemana abis itu. Akhirnya bapak ngajuin ke Gede sama ya lewat situ dan ya itu
Lewat Iya mana aja. waktu itu ya? Salah Bintana ya? Lewat iya Salah Bintana. Mm-mm. Enggak Salah Bintana. Situ Gunung. Situ gunung. Oh iya sih, Situ Gunung. Situ Gunung. Cuma karena ada om-om yang terlalu bagaimana gitu ya kan. Jadi itu nggak enak juga tuh. Om bisa aja bawa kamu naik, cuman kan kasihan bapak yang gitu. Iya. Kasihan bapak lah dia. Ini mah bukan pengen ngopi, gua tahu nih. Pengen istirahat panjang. Nah, lalu tiba-tiba mendidih itu. Dimi kalau mau minum nggak apa-apa. Itu kan ada teh. Terus baru kemarin tuh kamu ke apa Rinjani. Iya. Om lihat tuh sampai fotonya sampai puncak. Iya. Itu keinginan siapa tuh yang ngajak Rinjani? Keinginan Dimi sih. Gimana cara ngerayu bapak? Waktu itu tuh di sekolah ada libur seminggu. Nah, habis itu tiba-tiba bapak nawarin, kamu liburnya mau keluar negeri apa kamu mau ke Rinjani? Gitu. Nanyanya langsung kayak begitu. Ya, mau tahu lah Rinjani lah. Rinjani dong Iya, ya. Rinjani lah. Kok bisa pilih Rinjani? Karena ya Keluar negeri bisa kapan aja ya. iya, Ke Rinjani susah tuh. iya apalagi sama bapak kan. Seret-seret aja Dim. Iya. Ntar nggak usah sama bapak lah, sama om aja Dim. Ayo gas lah. Say hi. Hidi. Hidi. Mimi. Nah lalu kan kemarin tuh om sengaja sisipin kamu apa dikit-dikit tuh apa biar gimana caranya kamu tahu selama perjalanan ada di situ itu pakai aplikasi buat navigasi kan? Iya. Setelah kamu pelajarin itu dan pergunakan itu bagaimana tuh? Mudahkah, susahkah atau jelimet? Oh, gampang banget sih. Gampang banget. Ya, jadi nama aplikasinya tuh Avenza ya, Avenza Maps. Sebenarnya ada banyak lagi aplikasi yang lain, cuman yang pertama dikenalin ke Dimi tuh Avenza Maps, dan emang menurut Dimi sih itu yang paling enak ya dibanding yang lain ya. Karena emang kita kalau punya map, offline map kita bisa pakai di situ, terus semua fitur-fiturnya langsung nyambung lah. Situ lebih bisa dipercaya daripada nanya orang kan udah sampai mana gitu. Benar. Ya, Jadi kamu minimal nggak bisa dibohongin lah dengan ada map itu kan. iya, Udah sampai mana dia nge-track, udah ketinggian berapa, posisi di mana. iya benar. Lebih. Nah setelah kan kita naik turun tuh nyasar tuh. Iya, Nyasar. iya. Nah, apa yang kamu lakukan dengan aplikasi itu tuh? Oh iya, itu kan kalau di aplikasinya itu kan kita ke track ya, jalur kita lewatin apa aja itu benar-benar tepat banget. Terus kan waktu itu kita nyasar, rupanya kita salah belok ya kan. Salah belok, Iya. benar. Tapi Jadi Om Sugi juga emang bisa nyasar gitu. Iya. Manusiawi lah Jadi nyasar. sebenarnya itu nggak sengaja. ya, Bukan sengaja disesarin, enggak. Emang nggak sengaja emang nggak nyasar. Tapi sengaja. kan setelah ada dengan aplikasi itu kamu yang nge-guide kemarin kan? Iya. Om kita salah nih, terus ya, Om masih ngeyel gitu, masih. Nah akhirnya Om lihat lagi emang aplikasinya tuh harus ke kanan dan Iya. ya, kita bisa balik lagi. Iya. Udah ketinggian. Dia ngerekod ya dari tadi.
Dari tadi seolah-olah naik gunung nggak ada tanjakannya, sekarang ada nih. Sama Bu. Ada daun gatel di bawah banyak. Daripada kena semua. Emang banyak pulus mulu di situ. Iya. Tadi kan nanya pakai celana pendek. Oke, udah. Jangan berkali-kali. Balik lagi dia bulunya ke situ. Kalau berkali-kali. Daun pulus ya? Dan pulus. Daun pulus itu duit ya? Iya, di Arab pulus duit banget. Tapi nggak bisa ditukerin. Kalau di sini gatel banget. Jadi pulus tuh karena bikin gatel ya? Ini bukan lagi main game ya guys. Ini tapi lagi lihat peta ini. Sejauh mana udah yang jarak yang kita tempuh. 227. Nah, menurut kamu tuh, ini kan kamu udah coba. Terus buat temen-temen nih yang naik gunung, mungkin nanti Dimi ngeliat nih, karena Dimi baru 2 kali ya naik gunung. Dan yang pertama hanya hiking aja tuh, trekking ke Kawah Ratu. Yang kedua naik gunung pun di orang yang nggak ada orang lain yang mendaki. Ya. Nah, kalau suatu saat Dimi bareng-bareng tadi lewat jalur umum gitu ya, tuh banyak pendaki. Nah, itu kan mereka hanya mengandalkan referensi yang dia baca atau yang dia lihat di video. Terus mungkin nggak tahu, Om juga nggak bisa menilai mereka skillnya bagus apa enggak. Tapi yang pasti coba nanti Dimi sampein apa gunanya sih, asiknya terutama ya menggunakan aplikasi itu. Dan nanti aplikasi itu sebenarnya teknik bernavigasi dengan aplikasi itu gunanya buat apa sih gitu. Nah, kira-kira dengan Dimi kemarin itu di Rinjani dipakai lagi nggak? Iya, dipakai. Pakai lagi. Asik kan, sampai kita Asik. nggak bisa dibohongin nama guide kan. Iya. 5 menit lagi itu nggak berlaku ya Dim. Iya. 5 menit lagi nggak berlaku Nah, ya. itu coba sampaikan ke teman-teman kalau mau, sebaiknya bagaimana dengan Dimi udah mengenal teknik navigasi itu. Iya. Jadi ya kalau teman-teman ya, jadi kayak kan sebenarnya Dimi temennya nggak banyak yang suka naik gunung sih. Ya buat kalayak umum nih yang dengerin Dimi nih, karena pasti nanti teman-teman orang-orang seusia kamu bahkan yang mengabaikan itu, oh begitu loh, apa asiknya. Iya. Emang sebenarnya ya salah satunya itu ya kan, lebih dapat dipercaya kan. Terus benar-benar kita tuh misalnya pengen tahu jaraknya itu juga benar-benar tepat ya, karena sampai elevasinya itu juga ada. Jadi sebenarnya, dan itu juga bisa dimasukin ke Strava itu bagi orang-orang yang suka kan. Itu kan yang lagi ngetop juga kan sekarang ya, orang kan kalau naik gunung nggak nyalain Strava tuh rugi kan kayaknya. Nah, di Strava itu kurang lebih di Avanza tuh ya kurang lebih sama kayak Strava, karena dia nge-track juga misalnya steps-nya dan lain-lain. Terus nanti itu juga bisa diinput ke Strava. Jadi itu salah satunya sih itu kegunaannya itu. Tapi ya dibanding Strava kan, Strava nggak benar-benar dirancang buat naik gunung ya. Di Strava kan kita nggak bisa buka mapnya, nggak ada rutenya. Kalau di Avanza ada tuh. Itu juga kan bisa di-share kan ke, Ya bisa di-share. jadi trek yang udah kamu laluin, mungkin nanti kalau ada trek-trek baru gitu. Iya. Nah, mungkin itu nanti kamu akan dapat kelebihannya tuh. Apa kelebihannya? Jadi dengan adanya kamu bisa bernavigasi dengan itu bisa mencoba hal-hal baru, misalnya rute-rute baru di trek itu di record gitu. Iya. Mungkin ada yang bisa bikin jalur juga pakai itu. Iya. Benar. Jadi bermanfaat ya, bikin orang jadi pede. Iya. Nah, sekarang Om tanya tuh, kalau dulu kan Om pakai yang hard copy tuh, kita harus bawa ke situ. Tuh kelemahannya
Om harus jaga bener-bener itu peta, terus kompas. Iya. Nah, Jangan ada basah, kendalanya. gitu ya. Terus terakhir pakai GPS, baru ini baru pakai aplikasi itu tuh asiknya. Kira-kira apa kelemahan dan yang harus dipersiapkan, di-prepare untuk bernavigasi dengan aplikasi itu? Karena kamu kan pasti pakai Android nih. Iya. Nah, Android ini ada kendalanya. Kira-kira apa yang kamu pikirkan kendala dua ini keterbatasannya? Sebenarnya yang perlu disiapin tuh ya, karena kan itu emang pertama itu nguras baterai banget itu. Jadi mungkin kalau nggak punya HP 2 ya bawa banyak power bank. Kemarin tuh ke Rinjani, karena emang kan pendakiannya 4 hari gitu ya, dan naik turun itu Avanza nyala terus. Ya kan, itu dari start di Bukit 3 sampai pos 2 aja baterai udah tinggal setengah dari full. Nah, makanya ini bawa power bank. Itu penting sih, power bank. Jadi 2 ya. Satu, kalau kita mendaki dengan menggunakan aplikasi itu, kalau kita satu regu ya, misalnya bertiga, berempat, atau bahkan berlima, jadi usahakan satu buat dokumentasi, satu buat bernavigasi. Itu kalau offline kan. Nah, berarti kan kamu harus ukur tuh berapa sih kekuatan powernya si HP kamu tuh. Iya. Kekuatan waktunya berapa lama, sehingga kamu siapin power banknya kira-kira berapa. Lalu cadangannya adalah kalau HP kamu error tuh ada HP temen yang memang nggak boleh dikutak-atik kan gitu berarti ya. Iya, benar-benar. Nah, itu paling ya kendala-kendalanya yang bisa diantisipasi. Tapi asik kan ya? Iya, asik. Ya itu dia. Ya cadangan HP, terus kan ya itu aplikasi juga sebenarnya kalau misalnya lupa di download gitu ya, terus misalnya aplikasi itu cuma ada di satu HP, itu bisa di share. Jadi di gunung juga bisa kasih aplikasi Avanza itu ke HP lain. Jadi kalau misalnya lupa download di Basecamp, misalnya udah nggak ada sinyal di atas, tetap masih bisa, dan datanya itu juga tetap masih masuk. Jadi bisa pindah. Itu dia baru tahu tuh. Tapi lebih baik ya di download dulu ya semua. Iya, lebih baik sih di-download dulu. Misalnya ada lima-limanya pakai. Iya, benar. Oke lah. Terus lu ngapain sih, Wi? Bawa-bawa dingin. Nah, sebetulnya awalnya kan sebetulnya nggak mau ngajarin juga, tapi karena memang dari muda, dari muda kesannya udah tua banget ya gitu. Emang tua lu. Emang tua sih. Iya tua. Senang dengan aktivitas di luar, maksudnya aktivitas bebas seperti ini, masuk hutan atau naik gunung, atau kita juga pernah manjat gitu kan. Jadi pada saat gua ngelakuin aktivitas itu lagi, terakhir anak gue juga pengen ikut ngerasain gimana sih naik gunung, gimana sih, ayo dong ikut. Dia minta diajak. Iya, waktu itu sih 50-50. Kenapa? Karena kan kalau misalnya naik gunung kemungkinannya ada 2, orangnya kapok atau orangnya malah justru jadi jauh lebih senang gitu ya, senang dengan aktivitas naik gunung. Dan ternyata pas kita jalan ke Kawaratu, ternyata dia jadi ketagihan tuh gitu kan. Terus kita sempat jalan ke Gede Pangrango lewat situ gunung, itu juga dia nagih lagi justru. Nagihnya justru puncak gitu. Dia mintanya muncak dong, Bapak. Muncak ya iyalah. dong. Namanya gunung kan ada puncak ya, Kim. Iya. Ngerasain euforia setelah batas vegetasi seperti apa sih gitu. Jadi gue mau nggak mau, suka nggak suka, mesti nemenin dia nemenin dia lagi untuk lepas batas vegetasi menuju puncak, yang ya kita semua tahu bahwa itu hal yang satu ya, selain beresiko juga kan kita euforianya beda dengan di dalam hutan gitu kan. Jadi itu kemarin pas di Rinjani itu sempat dirasain, karena kebetulan di Rinjani juga kita nggak
nggak smooth aja ya Dim ya. Pada saat kita sampai Pelawangan juga kita kena badai. Ya walaupun badainya nggak pakai hujan, tapi anginnya luar biasa. Oh, Rinjani apalagi tuh nggak ada penghalang Ya. vegetasinya. Anginnya luar biasa, sempat juga gagal muncak pas malam pertama, baru kita coba di malam kedua, berhasil lah kita di hari kedua itu berhasil karena berangkatnya malam kedua, muncak ya dengan kondisi maksa sebetulnya Gi, Ah, karena anginnya luar biasa parah sih. Karena kebetulan waktu itu juga ada kejadian kan yang kemarin itu yang anak iya yang jatuh. Yang terus salah ada turun. terus ada juga bule Rusia juga yang dari Rusia yang jatuh juga tapi alhamdulillah selamat kan. Nah itu pada saat kita ada di puncak sebetulnya. Nah itu kalau dilihat dari kejadian ngobrol sama tim Basarnas yang di situ, gue sempat ngobrol, memang dua kejadian itu penyebab utamanya adalah angin yang luar biasa kenceng ya saat itu. Jadi itu sebetulnya buat teman-teman pelajaran juga sih sebetulnya. Kalau naik gunung itu ya bukan sekedar puncak. Tujuan utama naik gunung ya kembali pulang dengan selamat sampai rumah itu aja. Tapi andai kata kita dibekali dengan pengetahuan atau kayak tadi itu yang barusan diobrolin gitu mengenai Avenza apa segala macam, navigasi yang cukup, pengetahuan yang cukup, itu kita bisa dapat tujuan kita dari naik gunung yaitu pulang sampai rumah dengan selamat. Nah itu yang gue mau tanya, karena lu kan penggiat nih awalnya, penggiat hobi terus penggiat outdoor, naik gunung juga. Dengan anak lu suka ini, lu kasih tips-tips atau apa arahan supaya harus gimana prepare-nya? Oh ya, ya karena itu kan perdana buat dia. Jadi pada saat masuk hutan, gue juga kan melihat pergerakan dia seperti apa kan di dalam hutan seperti apa. Jadi ada hal-hal yang perlu gue arahkan, gue kasih arahan. Pada saat turun gunung juga hal-hal ada teknik-tekniknya juga gitu kan. Terus pada saat ngecamp juga kan ada beberapa hal yang perlu dia tahu. Dan itu dia pelajari dengan antusias gitu. Jadi menurut gue ya memang pengetahuan buat kegiatan outdoor ini memang perlu lah. Ya tujuannya untuk keselamatan. Gitu Ya. sih. Nah ini mungkin buat Dimi ya dan teman-teman juga yang seusia Dimi, kalau ini aja tips-tips aja untuk kegiatan seperti ini, outdoor activity terutama naik gunung tuh Dim. Buat Dimi ini saran dari Om ya, maksudnya bukan nyaranin sok tahu, emang karena Om sering naik gunung. Jadi kalau Dimi ada planning misalnya mau naik gunung sebulan lagi kah, atau lebih baik sih 3 bulan sebelumnya tuh. Tapi itu pun kalaupun nggak ada planning juga nggak apa-apa sih, dilatih fisiknya tuh. Jadi fisik nomor 1. Setelah itu skill. Skill tuh gini, kan Dimi nggak setiap saat kalau mau naik sama temen-temen nggak bawa porter atau nggak bawa pemandu kan. Nah itu kan harus Dimi punya keahlian sendiri, terutama gimana cara manajemen perlengkapannya, gimana cara mengatur perbekalannya, nanti berapa hari lamanya, itu Dimi harus banyak belajar lagi itu. Tadi fisik, terus skillnya itu tentang manajemen perjalanan, lalu teknik navigasi tadi udah. Nah yang perlu diingat lagi tuh pengetahuan tentang iklim dan medan, atau kalau Om sering nyebutnya IMP, ilmu medan penafsiran. Jadi gini, misalnya Dimi mau naik gunung musim hujan nih, musim hujan bukan berarti nggak boleh naik gunung ya. Kadang musim hujan itu juga bisa asik buat naik gunung, tapi ingat di situ ada kendala-kendala yang namanya kita dingin, kehujanan, kedinginan. Nah itu antisipasinya apa? Akibatnya apa? Bisa berakibat apa? Bisa berakibat hipotermi, gitu. Menggigil yang nggak karuan sampai kehilangan kesadaran. Nah itu
hal-hal itu juga harus dipelajarin gimana sih antisipasinya gitu kan. Itu kan harus kita pakai raincoat yang bener, yang bagus, yang sealnya nggak bocor gitu. Nah itu ilmu medan penafsiran tuh konteksnya dengan itu. Jadi misalnya kita tuh udah tahu nih kalau udah musimnya ber sama riri gitu, Desember, November sampai Januari itu udah musim penghujan. Itu bukan berarti nggak asik aja kalau kita bisa mengantisipasi. Lalu misalnya Dimi pelajarin lagi tanggalan hijriah tuh. Kalau hijriah kita tahu kan lebaran apa segala macam tuh itu penanggalan hijriah. Kalau dilihat penanggalan hijriah itu dari tanggal 1 sampai 30 itu coba lihat di tanggal 14. Cari tanggal 14. 14 tuh pas purnama penuh tuh. Itu asik buat naik gunung. Kalaupun dia musim penghujan itu biasanya nggak terjadi hujan. Jadi tanggal-tanggal itu buat ngeplot supaya Dimi pendakiannya makin asik gitu, makin terencana dan waktunya juga bisa diprediksi yang kapan boleh dan yang kapan nggak boleh. Ya paling asik sih mungkin bulan Juli, Agustus gitu tuh. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Paling batas September itu kalau mau asik nggak kena antisipasi hujan sedikit. Nah paling itu tip dari Om. Nah, sekarang bisa lah tuh Dimi pelajarin lagi kan, cari-cari apa. Nah mungkin terakhir lah kesan-kesan Dimi nih setelah 1, 2, 3 kali perjalanan ke outdoor masih pengen lagi, terus kesan-kesannya bagaimana atau bagaimana? Oh ya pasti sih pengen lagi ya, apalagi habis ngeliat Rinjani itu kan. Rinjani itu sebagai first summit Dimi itu wah rasanya pengen lagi sih, nggak mau stop di situ aja gitu rasanya. Terus kesan dan pesannya sebenarnya sih buat berada di hutan aja tuh udah cukup menyenangkan, jadi nggak harus puncak ya. Maksudnya yang kayak kemarin kita lewat situ gunung juga kan nggak sampai puncak, cuman kan yang dicari kan rasanya itu kan masuk tenda habis itu masak-masak, api unggun segala macam. Ya itu ya intinya itu nggak harus ngejar puncak terus. Yang lain juga mungkin bakal nyadar nanti kalau udah nyoba ya, mungkin buat starter juga rasanya udah pasti ya asal itu tadi tuh manajemen waktu atau ya perlengkapan selama itu benar pasti sih sebagai pengalaman pertama tuh pasti enak ya. Terus ya kesan pesan kayaknya abis ini kita mau ke Agung kan nih. Next summitnya Agung. Nah ini terakhir nih sebagai bapak, ya terutama buat umumnya bapak-bapak ke anaknya yang suka hobi, apa kira-kira masukan dari lu? Iya, sebetulnya masukannya cuman sedikit sih. Maksudnya kadang kalau ngobrol sama teman-teman yang seumuran gitu ya, mereka tadinya aktif. Maksudnya waktu mereka muda juga mereka senang kegiatan outdoor. Tapi pada saat mereka udah punya anak, berkeluarga, mereka malah justru ngelarang kegiatan outdoor karena beresiko lah mungkin atau apa. Ya make sense sih sebetulnya kan, masuk akal juga gitu ya. Tapi kalau menurut gue itu malah justru membatasi kreativitas si anak, membatasi kemauan dia juga gitu kan. Mereka anak-anak sumur gini kan pengen hal-hal yang baru yang bisa membekali hidup mereka nanti gitu ya. Dan itu banyak banget bisa didapat dari kegiatan outdoor. Oke. Jadi poinnya jangan dicegah, tapi diantisipasi, di prepare, dikasih pengetahuan yang cukup sehingga kita sebagai orang tua pede lah ngelepas anak untuk bermain di outdoor. Oke, itu aja mungkin tips dan pengalaman kita bertiga naik gunung bersama Dimi dan belajar navigasi juga bersama Dimi. Kita nantikan di episode berikutnya. Woyo, wassalamualaikum. Thank you.